Nah, begitu namanya dia selip arah ke Bogor, Ya. selip dia muter alih itu mobilnya kan. Ya, satu jalur tapi muter alih, dia harus cepat. Ya begitu namanya itu langsung dia mental jatuh ke bawah. Supirnya sendiri nih, begitu jatuh ke bawah ini, nah langsung dia kan jatuh ke jalan tuh. Ya. Ya ke garis kuning. Ya. Ya, begitu anu langsung kesambar mobil. Ini ya putus palanya. Enggak juga. Enggak juga. Pokoknya setiap mau ada kejadian, kalau saya, karena kita semua teman-teman terkadang beda-beda. Oh, gitu. Ada yang mobilnya merasa goyang, ada yang merasa bannya kempes, dibilang beda-beda. Kita, ya mohon maaf, karena mereka juga manusia, Ya. karena mereka juga sesama seperti kita harus pakai tangan kita untuk mengambilnya, potongannya, itu. Karena bagaimanapun mereka sama seperti Sama. kita. Jangan kita Kalau mayatnya itu ya kalau waktu saya bawa cuma patah ini aja sama ini biasa palanya Putus. nggak pernah bukan ini leher. Lehernya. lehernya kena atau gambar leher. Itu terkadang kalau sudah malam itu ya mungkin kan kendaraan nggak bisa melihat ya. Iya. Terkadang 1 kali ketabrak, 2 kali ketabrak, 3 kali ketabrak, dan itu mohon maaf berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Malam ini kami masih di Jakarta, di mana malam ini pada sesi podcast. Ini agak di luar konteksnya, masih ranah misteri. Cerita misteri. Tapi baru kali ini kami mengambil Tema Tema. dari narasumber ya. narasumber, di mana sebenarnya kita di Indonesia mungkin sedikit yang tahu mengenai pekerjaan ya. Betul. Pekerjaan ini berhubungan dengan ini dia nih, ambulans. Tapi bukan ambulans, ini bukan mobil jenazah ya teman-teman, ini adalah ambulans. Ambulans ini juga bukan ambulans rumah sakit. Jadi teman-teman pasti tahu yang kalau di Indonesia itu banyak sekali kan yang namanya jalan bebas hambatan atau tol. Nah, ambulans tersebutlah yang akan kita bahas di podcast ini. Alhamdulillah malam ini kami kedatangan dua tamu narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Onin. Assalamualaikum Pak Onin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Bang Doni. Selamat malam Bang Doni. Selamat. Kedua ini unik teman-teman. Kedua narasumber kami ini mereka adalah satu keluarga, di mana Bapak Onin ini adalah bapak dari Bang Doni. Seru kan? Dan tambah serunya lagi, profesi mereka tuh sama, tapi di dua zaman atau 2 era yang berbeda. Bapak Onin saat ini kondisinya sudah, mohon maaf Pak, berarti sudah pensiun. Ya, dan Bang Doni masih tugas di suatu instansi dan departemen yang sama yang tadi yang saya sebutkan, ambulans, seperti itu ya Pak. Iya, Bang Doni. Itulah yang akan kita di sini saling bercerita pengalaman Pak Onin, Bang Doni seperti apa, seperti itu kurang lebih Pak. Tapi ya memang Pak Onin berapa tahun Pak bertugas?
Saya sebenarnya di ambulan kalau tugas hampir 20 20 tahun. 20 tahun kurang lebih bisa. Nah, pengalaman di ambulan itu hampir kurang lebih 3 tahun Oke. di ambulan. Nah, sebelumnya Ya. Pak? Sebelumnya saya di operasional, Mm-mm. nah terus di pemeliharaan. Oke. Ya. Berarti Pak, kalau di jalan tol itu berarti beda Pak ya? Antara operasional sama ambulan Pak ya? Nah, kalau operasional sebenarnya sama-sama operasional, cuman kalau operasional bagian patroli Ya. itu hanya muter, Oke. lihat situasi Oh. jalan dan Mhm. situasi keamanan. Oke. Nah, nanti begitu namanya terjadi ada kecelakaan, Ya. nah baru Apabila dibutuhkan ambulan, berarti dikontak kita lah. dikontak Ambulan lah. segera datang. ambulan tersebut. Oke. Gitu. Ini ngomong-ngomong di Bapak dan Bang Doni, ini areanya sama. Di jalan tol juga. Kalian Iya. bekerja ini Betul, sama. dan sama-sama ambulannya. Iya. Tapi yang pasti zaman Bapak, ambulan zaman Bapak, mobil juga beda dong Pak. Beda. Dengan zaman Bang Doni kan? Iya, betul beda. Beda Lagi- zaman lah. Iya. Lagi zaman saya Mhm. itu Pak, yang bagus masih pakai apa namanya ambulan L itu apa namanya Ya. Apa itu? L300. L300. Oke. ya. Nah, L300 yang lama juga tuh, Oh, yang begitu bisa ganti L300 baru ganti Kolisel. kalau diesel. Ya, itu bantuan dari jam sostek. Wah, hebat. Nah, Pak, ngomong-ngomong Pak, dengan tema kita yang saat ini, pengalaman Bapak selama bekerja di ambulan tersebut, Pak, yang paling yang Bapak pikir, oh, ini nggak bakal aku lupakan. Itu apa, Pak? Yang saya tidak lupakan, Hmm. begitu sebuah mayat Hmm. dari kilometer, sebut nggak kilometer? Boleh. Silakan. Dari kilometer 10 Kilometer 10. ya, arah ke Jakarta. Oke. Itu waktu itu sekitar jam 2-an, Jam 2 malam ya Pak? 2 malam. Pak, maaf, kira-kira tahun berapa? Itu kurang lebih sekitar tahun apa ya, 2000 Oh, udah 2000-an. 2000 enggak 2010 kali itu kan. 2010, Ya, oke. 2010 2011 kalau kurang lebih saya itu ya waktu itu. Nah, itu saya bawa mayat, begitu diperiksa sama sebutnya Latka ya, Ya. polisi ya, Ya. polisi, sebut polisi. Begitu begitu periksa identitasnya, karena kan ini udah jadi mayat, akhirnya saya itu saya bawakan langsung ke rumah sakit Rumah Cipto sakit. nih, Cipto Oke. nih. Ya, itu sekitar jam 3 pagi. 3 pagi. Ya. Bapak sendiri tuh? Saya sendiri, Ya Allah. makanya saya di situ takutnya bukan main takutnya. Maksudnya Bapak sendiri dari mengangkat jenazah ke mobil ambulan? Waktu itu teman saya tidak masuk. Saya sebenarnya berdua. Nah, kawan Bapak yang satu lagi tinggal di lokasi? Kagak masuk waktu itu saya. Oh, oke. Ya, begitu namanya saya ini kan dibantu sama polisi. Langsung polisi nama yang apa namanya Evakuasi. awal belakangan. Ya. Saya sendiri di ambulan. Di ambulan tuh, sama mayat tuh. Nah, itu ke Cipto saya langsung. Nah, itu yang pertama. Ke Cipto tuh jam 3 pagi di Cipto itu, Masya Allah. Saya itu tahu sendiri kan di Cipto. Iya. Iya. Yang namanya kamar mayat Cipto itu udah pohon beringinnya tinggi banget, Iya. sepi malam lagi. Ada yang riman, ada Pak, yang rimanya Yang ada? terima sih ada, tapi kan lama juga. Saya juga kan itu mayat. Aduh, Itu saya tugas Bapak hanya menurunkan aja, Pak, Bapak harus antar ke kamar jenazah, Pak? termasuk saya nurunkan langsung ke kamar Ke dalam. jenazah itu sama orangnya itu, orang petugasnya itu. Itu SOP-nya memang seperti itu? Iya, Iya. karena kan berangkarnya itu Belakang kita bawa kan punya mobil. lagi, Oh, iya. belakang kita ambil lagi. Tuh. Oke. Sedangkan mayat itu kan di dalam kantong mayat udah kita walaupun Itu kondisi namanya- mayatnya seperti apa Pak kalau boleh tahu? Kalau mayatnya itu ya kalau waktu saya bawa cuma patah ini aja Mhm. sama
Ini biasa. Kepalanya. Balanya Putus. nggak pernah, bukan ini. Leher, Apa? Lehernya. Lehernya kena atap gambar leher. sobekan. Ya, itu. Kita kan waktu itu kan sendiri kan takut udah jam 3 pagi sendirian. Iya. Polisi baru datang belakangan nyusul. Nah kita kan air malam satu. Nah itu yang Itu udah, Bapak udah sampai kamar jenazah. Habis itu mengangkat si apa namanya? berangkat. Berangkar. Berangkal itu. Udah langsung Bapak kembali kita ke masukin lokasi. kembali lagi. Kita langsung bikin berita acara, Heeh. ya nungguin polisi datang. Heeh. Serah Polisi terima. datang, serah Serah terima. terima. Ya, udah. Baru boleh Begitu kita boleh selesai. pulang. Polisi tanggung jawab. Iya. Oke, Nah. kita lepas tuh ya. Pasang gitu ya. Setelah itu identitasnya sudah Oke. polisi sudah mengetahui. Kita langsung pulang. Kalau ada identitas, syukur-syukur tertulis. Ya, itu langsung kita Oke. pulang. Itu sekitar tahun 2000. 2010-an, 2011. Kalau Bang Fit sendiri, awal di ambulans itu tahun berapa? Bang? Menjelang Bapak pensiun. Ya tadi disebut 2010-2011. Itu. Ya. Itu awal saya Itu mulai langsung kerja. langsung kalau Bapak kan Terjun. Iya, Apa enggak, enggak? kalau Bapak kan berawal dari patroli dulu Pak ya? Iya. Heeh. Kalau aku Bang- langsung ambulans. Langsung ambulans. Ngatin bapak mah tadi ya. Bapak pensiun, saya masuk. Oke. Kira-kira langsung nemuin hal-hal Yang Kalau Ya, kayak gitu, Mbak. hal-hal sih awalnya ya biasa aja sih. Cuma begitu kejadian oh, ya biasalah. deg-degan, Ya takut. Takut. deg-degan, takut harus berbuat apa karena Oh. kan kita masih belum punya pengalaman, benar. apalagi di jalan bebas hambatan yang resikonya tinggi. Nah, di situ kita berusaha lebih profesional lagi, Benar. karena kan taruhannya ya nyawa juga kan. Benar. Nah di situ kita ya mendengarkan apa yang dari bapak aja masalah pekerjaan tanggung jawabnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang langsung gantian nih Pak ceritanya Pak. Kalau Bang Doni sendiri apa yang berkesan dan Pak ada cerita berkesan nggak yang benar-benar gue nggak bisa lupa dari ini hal ini nih. Hal yang paling berkesan kalau untuk penanganan ya apa ya? Ya salah satunya ya mohon maaf ya, Ya. orang yang bisa melintas di jalan tol tertabrak. Dan itu terkadang kalau sudah malam itu ya mungkin kan kendaraan nggak bisa melihat ya. Iya. Terkadang satu kali ketabrak, dua kali ketabrak, tiga kali ketabrak, dan itu mohon maaf berantakan. Enggak, ini Oh. maksudnya nih kecelakaan mobil kan nih? Di jalan tol nggak Iya, cuma oh. mobil. Oke. Maksudnya ya kita bilang mohon maaf terkadang OGDJ. Oke. Oh, iya. Oh, Iya. ini benar melintas maksudnya menyeberang. Menyeberang atau dia mengikuti jalur garis marka, ya kan? Dia ngikutin Oh, seperti ada kayak itu. gitu ya? Ada, dan itu resikonya tinggi. Makanya kalau malam kita harus waspada. Walaupun jarak pandang kita ke depan kosong, kita nggak tahu ada benda apa di depan, entah Iya. seperti itu, entah kayu atau balok atau apa. Dan kembali lagi ke situ, Oh. ya itu yang paling berkesan saya pertama kali. Ya mohon maaf, karena mereka juga manusia, Iya. karena mereka juga sesama seperti kita harus pakai tangan kita untuk mengambilnya, Oh, potongan-potongan potongan-potongannya. Oh. Gitu. Karena bagaimanapun mereka sama seperti Sama. kita. Oh. Jangan Iya. kita menggunakan alat apapun. Orang ada yang bilang pakai sekop aja atau apa, jangan, karena ini sama kayak kita. Kenapa nggak kita tolong? Itu pasti ajaran dari Bapak tuh. Itu dia yang nggak bisa saya lupain. Tapi Pengalaman. setelah kejadian kayak gitu, malamnya suka kebawa mimpi nggak atau kayak gimana gitu? Alhamdulillah, mimpi sekali diucapin terima kasih. Hanya itu aja sih. Sama. Cuma wujudnya waktu itu perempuan. Ya sekitar umur. Oh, memang 40. perempuan yang Yang Bang Doni
Kalau posisi seperti itu kita nggak bisa ngidentifikasi karena kan Oh ya udah hancur udah jadi hancur. potongan-potongan. Kita nggak tahu seperti apa. Oh, jadi pas itunya. kejadiannya Bang Doni nggak tahu tapi udah aja udah Iya. berantakan. Oh. Udah ditabrak mobil 2-3 kali itu, mobil Ya, 2-3 kali mobil, Kayak, udah hancur. kayak ini ya kayak binatang lewat. Iya, Biasa kita iya. lihat kayak gitu ya. Nah, Seperti- Berarti jalanan diblok tuh ya? Mau nggak mau? Iya, betul. udah Kita tutup. tutup bikin segitiga. Oh. Iya, gitu segitiga gitu. Curcut. Terus diambil satu. Karena kita harus mengambil Iya. Sampai bersih. Ya. Harus sampai bersih karena itu sama seperti kita Iya. manusia. Harus darahnya sampai pun bersih. harus kita cuci. Harus. Kalau udah itu kan langsung kita kasih adem, langsung pakai serbuk gergaji, Serbuk gergaji. Iya. serbuk kayu. Iya. Itu pasti sedia di kantor itu Memang ya. ada. Pasti sedia di Kalau kendaraan. buat di patroli itu harus siap bawa semua. Bawa satu karung. Serbuk gergaji itu. Jadi buat menghindari itu. Iya benar. Kalau cerita yang lain, Bang Loni mungkin pernah melihatkah atau apa Ada yang penampakan- berhubungan penampakan atau dengan apa? ambulan nih? Oh gitu. Bang Loni menolong. Kalau aku sih pengalaman merasakan kejadian. Oke. Kalau saya merasakan kejadian pada saat dinas atau bekerja, itu di mobil ambulans itu. Dinas malam ya. Iya, itu mobil itu wangi, wangi Mobil kembang. ambulan. Iya, Oh. sepintas di saya. Entah lagi perjalanan kita lagi mau dinas atau kita mau ngecek kendaraan dulu. Pokoknya sepintas itu mencium itu aroma kembang. Nah, dari situ kita seakan-akan dikasih kode Oke. bahwa kerja lu hari ini gitu loh. Oh. Dikasih tahu. Itu setiap bawa mobil tuh? Enggak juga. Enggak juga. Pokoknya setiap mau ada kejadian kalau saya, karena kita semua teman-teman terkadang beda-beda. Oh gitu. Ada yang mobil yang merasa goyang, Hmm. ada yang merasa bannya kempes, dibilang beda-beda. Kita teman-teman semua. Padahal nggak kempes. Padahal nggak kempes. Itu buat kita semua yang berbeda-beda sama teman. Jadi ada tanda sendiri ya. Pertanda sendiri masing-masing. Bapak juga jangan seperti itu dulu ya? Kalau saya sih waktu itu kalau ada terjadi, karena kan kadang-kadang kan kita gini, kadang-kadang kita ini kalau udah punya perasaan kalau malam itu udah nggak bisa tidur, itu kadang-kadang saya itu langsung tidur di mobil, nyender Oh. Oke. di mobil, AC dihidupin. Nah, kita kan udah punya perasaan nih. Iya. Yang begitu namanya begitu kita perasaan kayak kita kayak tidur. Nah, kalau saya itu sama juga kayak mobil itu didorong sama bocah. Oh. Gitu kan terasa tuh. Digoyang-goyang. Goyang-goyang. Ah. Nah, kalau kita kaget tuh. Iya. Dah, Bangun ya. bangun lah gitu. Udah kita diam ya. Nggak lama lagi sekitar setengah jam itu terjadi. Oh. Tuh. Ada Gitu. panggilan deh. Iya, langsung kita. Nah, itu pengalaman saya di ambulan. Berarti tetap judulnya firasat, cuman beda-beda. Betul. Memang semua beda-beda. Yang Teman-teman juga sama semua. Yang Mbak Noni cerita itu adalah seperti panggilan kerja. Ayo kerja lo tugas hari ini. Iya, betul. Kalau Bapak seperti setiap Bapak rasakan itu apa namanya? Seperti ini kok pertanda Iya. Warning. warning. Tapi habis itu ada. Ada langsung. Iya. Itu kecelakaan juga namanya. Tuh, kan gitu. Makanya di ambulan kita kadang-kadang tuh, walaupun ambulan kosong, kadang-kadang kalau ada memang ya barangkali juga ada penghuni juga kan gitu, cuma ngasih tanda itu. Memang kalau ada yang mau terjadi udah pasti Ya, kasih kode. betul. Pasti ada. Pasti ada. Entah Pasti ada mungkin kode. di dalam itu Iya. pasti ada kode. Dari Karena- ambulan yang sama Dan- itu. Iya. beda-beda sih, beda-beda. Kita beda-beda kodenya seperti apa. Itu kalau mobil ambulan yang Bapak sama Bang Doni ini apa dari kantor ada satu apa ya upacara tertentu kah Ya, untuk mobil misalkan. ambulan tersebut atau apa ada kayak gitu-gitu nggak sih Pak? Maksudnya gini, di ambulan itu kan ada tertentu ada satu berangkar ya, Oh, berangkar satu. Nah terus ada alat
tim pos. Enggak, Ya. maksudnya ini Pak. Maksudnya Setiap ada kejadian, setiap setelah itu. ada kejadian apakah di apa ya? Sesajen kah atau iya. apa? Oh enggak, kalau Enggak kita ya? enggak. Kita Enggak ya? enggak. Walaupun unit baru kendaraan ambulans yang baru gitu, kita nggak ada ritual apa-apa. Oke, ritual ya benar. Iya, Kita nggak ada apa-apa. Oke. Berarti hanya sebatas bersihkan. Iya, Iya, betul. Bekas ini. Iya. Kalau Bapak sendiri kalau untuk pas jaga diganggu malam-malam gitu pernah nggak Pak? Ya enggak sih enggak. Cuman begitu aja pokoknya kalau kita ini kita kan kadang-kadang suka pengen tahu kalau kita habis bawa mayat gitu ya. Kadang-kadang kan kita kagak tidur, kadang-kadang kita langsung udah kecapean langsung kita rubah di mobilnya itu bekas dia ini bekas dia Berangkat kita lagi. bawa dia itu. Iya. Kan itu namanya kan pakai sarung mayat. Iya, kantong Nah gitu kan di belakang kan bersih. Nah. Ya udah kita nyederan begitu udah. Lah kita udah capek kan gitu. Tiduran di itu Pak, Bukan belakang. dia nih. bekas jenazah. Oh, Lah, kita mah di itu belakang. yang stainless itu berarti kan ya? Lah Iya, betul. stainless. Ya, stainless itu. Iya. Itu suka diganggu nggak Pak? Hah? Suka Enggak. dibangun Enggak. bangun. Enggak. Pokoknya saya mah enggak pernah. Cuman ya kita pikir-pikir gini masa iya kan gitu. Coba cuma bilang begini doang, kamu bilang sama doang nih. Paling cuma perasaan kita doang, cuman ya ucapan terima kasih doang. Kadang-kadang suka begitu. Oh. Kadang-kadang kita yakin apa enggak, cuman begitu doang. Kalau Bapak lagi tidur tiba-tiba mesin dihidupkan gitu, pernah ngalamin kayak gitu, Pak? Enggak pernah itu, Pak. Ya kalau yang itu yang bilang ambulan lampu rotator emang pernah nyala. Apa ini, Pak? Rotatornya itu. Rotator. Iya. Oh. Iya itu nyala itu terjadi juga itu ya. Waktu itu. Bapak habis pulang dari Itu mah enggak, itu mah pulang itu juga enggak. Waktu itu mah enggak belum kemana-mana. Iya, enggak Belum ada kejadian ya? tadi belum ada ya? kejadian. hari itu belum ada kejadian. Ya, langsung kita kan tidur ya. Mm-mm. Istirahat lah Tidur, ya. ya gitu langsung itu anggota Hansip ngasih tahu. Heeh. Iya begitu rotator hidup. Nah iya, nah, kita kan langsung kelabakan langsung. Ya namanya Padahal ini itu kan. udah dikunci ya Pak ya? Udah nggak bunyi, cuma itu doang kan. Iya, Hidup doang, lampunya aja. lampu, iya lampu doang kan. Lampu dan muter dia. Iya, seperti Padahal menghidupi lampu rotator itu harus pakai kunci kan? Iya, pakai kunci mesin Oh, hidup, pakai kontak itu kan. Iya. Iya. Sedangkan kunci sama Bapak. Iya. Aneh juga. Iya makanya, nah itu langsung terjadi juga tuh Iya. waktu itu. Cuma waktu itu pakai L300 bukan pakai helm, ya masih L300. Itu anggota Hansip yang ngasih tahu tuh. Jam berapa tuh? Sekitar jam 1-an kali itu. Yang satu malam. Iya. Jadi seakan kayak kode juga. Kode juga. Ada ya tuh. Habis itu besoknya maaf, ada laka nggak, Pak? Bapak ada ngalamin laka nggak habis kejadian rotator muter itu? Laka apa? Kecelakaan. Nanganin. Malam itu juga langsung terjadi. Oh. Habis muter rotor itu? Iya, malam itu langsung terjadi. Ada kecelakaan gitu. Berarti Tapi, beda ya? Meninggal Pak? Hah? Meninggal? Nah itu yang langsung kadang-kadang meninggal langsung kita bawa ke langsung kita bawa ke Bogor itu. Oh. Kan gitu. Berarti firasatnya kalian berdua ini beda-beda nih. Emang beda-beda kan. Cuman yang serem nih firasat Bapak nih. Iya. Ada ini udah seperti ini ntar lagi ada ini nih. Nah iya pokoknya kalau udah begitu udah pasti terjadi gitu loh. Kalau di ambulan makanya itu. Kalau hal-hal kita yang menurut kita janggal, Hmm. itu biasa kita langsung antisipasi. Yang tadinya kita mau istirahat, kejadian janggal seperti itu, kita udah antisipasi. Kita Oke. pasti mikir udah, wah ini udah buat kerjaan buat kita nih malam ini. Udah Oke. warning ya? Ya, ada warning buat kita ya udah. Ternyata itu udah 99% pasti. Berarti paling nggak kan itu adalah dari segi positifnya sudah diingatkan. Diingatkan. Iya. Heeh. Sudah Sudah diingatkan ada tanda ya? tanda-tanda. 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 Itu Bang Doni, satu ambulan itu tuh muatnya hanya buat satu korban kah atau muat 2 atau 3 satu mobil itu? Kalau SOP-nya kita itu dua Aduh. Maksimal 2. maksimal Itu dua. dalam keadaan hidup atau udah meninggal? Apa Itu saja? untuk yang hidup maupun meninggal. Karena kapasitas kalau di zaman saya ya, di zaman saya kan ambulansnya itu udah agak besar. Kayak mobil-mobil travel sekarang Iya. udah besar-besar kan. Oh. Nah, itu kita udah bisa muat dua. Jadi bisa kanan kiri sebelah-sebelahan. Oke. Tapi kalau posisi saya membawa korban yang lebih, mohon maaf, ada yang masih hidup sama yang sudah meninggal, terkadang kita pisah dulu. Oh gitu ya? Oh, maksudnya tidak disatukan di satu mobil? Iya, tidak, karena kita takutnya untuk membuat shock Iya. yang Pak.
Yang korban. yang Oh, korbannya yang masih. selamat. Heeh. Takutnya seperti itu. Tapi Iya sih, Bang Doni korban. ngalamin nggak yang satu kejadian yang banyak, Mhm. terus sedangkan muatnya maksimalnya cuma 2, Oh ya, pernah. tapi Kalau korbannya lebih dari 2. itu pernah. Itu ya pas momennya anak artis itu. Oh, salah satu artis salah terkenal satu ya? artis kita. Iya, salah satu artis Oke. kita itu. Yang kejadian ya sekitaran Jakarta lah masih lah. Oh. Itu kurang lebih satu mobil itu 13 orang Wow, saya bawa. Mobil, mobil? ini Satu mobil korban nih korbannya itu 13 orang. 13. Ambulan ada berapa? Ambulans Mana kita ada 2 unit. Paling bisa bawa itu satu trip itu 2. 4. Oh, 4. 4 kita Dalam bisa kondisi? bawa 4. Dalam kondisi ya kita prioritaskan yang sekiranya masih ada harapan. Kalau untuk yang mohon maaf kalau yang sudah meninggal ya kita nomor 2-kan dulu. Oke. Seperti itu. Berarti ambulan cuma 2, korban 13. Berapa kali balik, Bang? Ya lumayan sih kita nggak ngitungin Kadang-kadang juga. pepeng ya bang. Kadang-kadang kalau begitu kita udah nggak ini, jadi merasa kita sama Iya. sama manusia. Jadi kita tuh udah buat langsung turun ke kamar ke kamar UGD, langsung cepet turun, langsung kita balik lagi. Sedangkan apakah sama kita bawa jenazah dengan yang masih hidup korban itu di rumah sakit yang sama? Apakah di rumah sakit yang sama? Kalau untuk zamannya bapak sih gue kemana? Cipto gue ya kalau untuk jenazah itu ya. Kalau zaman saya, kalau mayat itu ke Cipto. Jenazah. Iya. Tapi kalau masih Masih Hidup, ada hidup. masih. Itu kita rumah sakit terdekat dari TKP. oh, kalau zaman Bang Doni kemarin yang kejadian kemarin, Kita bawa kalau untuk jenazah itu ke Polri. kalau yang masih ini Kita Masih ke rumah sakit terdekat terdekat. dari TKP. juga. Diterima tapi ya? Diterima karena mereka langsung diterima. Kalau dari kita langkah itu pasti langsung diterima. Karena apa? Karena kita ada kepolisian. Jadi mereka terima pun kalau udah dari kepolisian mereka pun ya welcome juga. berarti kondisi saat itu 13 korban dengan hanya 2 ambulans, rutenya kan berarti beda-beda kan? Beda-beda. Iya, Antara yang jenazah dan yang masih bisa tertolong. iya. Berbeda-beda kita. Yang paling prioritas kan kita yang tadi Ya, yang untuk jenazahnya kita nomor 2 kan. Oke. Yang untuk yang nomor 2 kan nanti kita bisa pilih lagi. Ya maksudnya kita nggak terlalu menginjek gas lebih dalam lah gitu. Iya. Karena kan yang prioritasnya yang ada harapannya. Karena 1 detik waktu itu berharga buat kita. Benar. Itu dia. 13 itu sampai enggak sampai terbakar. Enggak, Mobilnya nggak terbakar? Enggak. Cuma ya saya sampai TKP itu ya ada di luar semua, Udah di luar semua. di luar semua. Posisi korban tuh Ini korban di luar mobil? di luar Iya, mobil semua. Itu suatu kejadian yang luar biasa pengalaman saya selama bekerja. Karena dari jumlah segitu banyak orang, walaupun capeknya berasa, tapi di situ ada suatu hikmahnya lah, Ya. pengalaman buat kita. Dan itu benar-benar luar biasa buat saya. Cerita lain. Kalau tadi itu jumlah, berarti itu jumlah terbanyak yang Bang Doni alamin. Iya, kalau saya jumlah terbanyak. Kalau misalnya ada nggak Bang Doni yang menurut Bang Doni yang sangat terbekas di hati Bang Doni yang gue nggak bakal lupain ini, ada nggak? Ada. Saat itu keluarga, kita bilang keluarga kecil ya, ayah, ibu, dan anak. Anaknya itu baru kurang lebih setahun, Oh, balita ya? balita kita panggil. Dan itu mohon maaf, kejadian pun malam.
nabrak kendaraan yang tidak tahu identitasnya, yang kita bilang biasanya truk ya, karena depannya hancur. Posisi kejadian anak balita itu kan biasanya kan nggak bakal jauh dari ibunya, Iya. yang paling utama pasti diperlukan ibunya. Dan saya di TKP ngevakuasi yang meninggal itu ibunya, Kok bisa ya? sedangkan ayahnya sama anaknya tidak. Anaknya itu ada di kaki ibunya di bawah, ada di bawah. Di dalam mobil. Di dalam mobil. Dia itu jadi anaknya itu nggak kejepit. Yang Jatuh kejepit bawah. itu ibunya, anaknya tapi di bawah. Posisi kita ngevakuasi, kita panik Iya. karena ada suara anak kecil. Oh. Kita Tadi Nggak nggak kelihatan tuh tahu di mana ya? nggak kelihatan di mana. Balik di bawah. Kita cari, begitu kita tengok ke bawah, ada balita di bawah. Itu pengalaman saya yang paling berharga, apalagi seorang anak kecil yang memang kita bilang yang masih dilindungi banget ya mungkin Iya. ya kan. Berarti selama evakuasi itu anak kecil itu nangis? Fokus ke anak kecil kita, karena harapannya masih panjang. Iya. Anak kecil itu. Tapi bapaknya sendiri masih. Bapaknya ya nggak terlalu inilah, Hmm. dia hanya shock aja. Oh, tapi Dan- kondisi badannya. Alhamdulillah sehat, sadar. Kalau Oh. untuk ayahnya di situ kita langsung misah antara jenazah istrinya Iya. dengan ayahnya. Tidak mungkin kita bawa satu mobil. Iya. Nah, kita pisah. Kita prioritasin ayahnya dulu sama anaknya. Begitu ayah sama anaknya kita bawa ke rumah sakit, ayahnya bilang istri saya mau dibawa kemana, nanti kita bawa selalu. Kita Ya menyusul. Allah. Rahasia kan. Tapi di situ kita pisahin rumah sakitnya. Tapi dia belum tahu kalau isinya Belum udah tahu. ada ya? Belum, karena dia tuh masih shock berat. Nah, Bang Doni, Hmm. apakah setiap kejadian-kejadian kecelakaan seperti itu yang Bang Doni tangani, ada nggak yang menempel, misalnya ya itu berarti gangguan, entah gangguan mobil yang menempel dalam arti tersisa di mobil tapi berupa gangguan, atau gangguan bisa jadi gangguan fisik atau mimpi, ada nggak kayak gitu? Kalau mimpi, ya tadi saya bilang, ucapan terima kasih itu nggak cuma sekali dua kali, ya Oh, udah kan? pernah lebih dari satu kali ya? Sudah lebih dari satu kali. Kalau untuk ucapan terima kasih itu mau baik laki-laki maupun perempuan gitu. Alhamdulillah di situnya. Hikmahnya ya kita ambil Iya. situ ya, bilang ucapan terima kasih. Dan untuk yang ini apa sih ya? Banyak sih kalau untuk ininya. Jadi dari setiap kejadian itu tertinggal residu-residunya. Itu terkadang apa ya? Biasanya sih darah. Oke. Mm-mm. Karena kan orang kecelakaan di jalan tol itu kita menganggapnya seperti orang korban perang. Kita nggak tahu posisi korban seperti apa dan kondisi lukanya seperti apa. Ya kan? Ada yang bilang mobilnya rusak tapi orangnya alhamdulillah sehat. Ada yang mobilnya nggak kenapa-napa tapi dia tahu luka-luka. Ada yang seperti itu. Di situ yang paling banyak biasanya darah tertinggal, karena kan kita ngevakuasi, kita observasi dalam Iya. mobil, darah tetap masih ngucur terus, kita infus, ya kan? Kita dep dulu lukanya supaya nggak keluar darah lebih banyak. Kita selesai ke rumah sakit, mau nggak mau mobil kita bersihkan, tapi tetap aja sela-sela di dalam terkadang masih ada. Kalau residu kejadian seperti ini, sang korban meninggal. Iya. Kalau tadi kan udah Bang Doni ceritakan berupa masuk ke dalam mimpi, Iya. ucapan terima kasih. Tapi kalau misalnya ada nggak yang residu tersebut Kayak dia berupa penampakan. perampakan. Penampakan enggak, cuma saya merasa pernah tidur di belakang kayak bapak di berangkar, posisi lelah itu saya merasa di dalam tuh sesak penuh Oh, tempat ambulannya yang di belakang. di belakang, Sesak penuh, penuh bukannya? penuh kayak nonton konser. Wih,
sesek-sesekan gitu, desek-desekan nonton konser gimana sih desek-desekan Iya, gitu. iya. Oh. Nah, dan itu keluar mobil pun juga kita mandi keringat. Wih. Jadi antara mimpi sama real kenyataan itu ya gimana saya juga nggak ngerti. Oh. Pokoknya mimpinya desek-desekan sama yang nggak jelas, ya maksudnya bentuknya yang nggak jelas, lagi Iya. perempuan seperti apa. Dan kita berusaha bangun begitu kita melek, kosong, nggak ada apa-apa di mobil. Dan keringetan. Dan itu keringetan, kuyup kita malam-malam. Itu pernah saya ngalamin. Berarti itu posisi kecapean, bangun kecapean, istirahat. Berarti sama kalian berdua ya, istirahat pasti di Iya. mobil itu ya. Pasti. Ya, mobil itu juga. Dan yang saya ngalamin tadi di dalam mobil keringatan itu pengalaman mobilnya tuh, maksud jam terbangnya itu udah tinggi. Itu masih zamannya bapak waktu itu, masih warisan zamannya bapak waktu itu, pakai helm yang dari asuransi Jam Oh, sostek, iya. jam sostek. jam sostek. Oh, Bang Doni ngalamin naik mobil tersebut? Ngalamin Masih. juga karena itu, itu jam terbang itu mobil itu luar Berarti biasa. udah lama juga dipakai mobil itu ya? Sudah lama juga. Memang mobil itu memang ya itu kalau kecelakaan memang saya banyak begitu ya, kita juga mau kagak mau ya. Memang yang kita dulu kan memang yang masih bisa ngomong, Ya. walaupun teriak-teriak lah, Ya. istilahnya kan gitu. Itu kadang-kadang itu lah kita kadang-kadang di depan kalau yang sangat mata di sini atau di sini gitu lah, mau kagak mau kita angkat di depan mobil itu ya biasa satu kita bisa dua kita dudukin. Iya. Ya daripada susah dari belakang bahasa bertiga atau berempat kan gitu. Dan ntar petugas kita diri kan gini di samping pintu samping Benar. diri dan megang sambil megangin itu ya korban. Nah, kita udah langsung ke rumah sakit kan gitu. Itu kadang-kadang kita kalau udah begitu kan melawan arus, kadang-kadang saya melawan arus udah pernah 1 kilo di Cibinong gitu. Ngelawan arus balik mobil. Iya. Udah pernah saya 1 kilo dari sana dari Ciliwung, Ciliwung langsung ke rumah sakit itu. Iya, rumah sakit Bina Usada itu. Iya. Nah kita emang dari sana kan udah terkena kita kan udah ambil aja sama harga sudah ngelawan arus gua udah pasti Iya. korban. Oh. Iya udah angkat udah minggir semua mobil-mobil lain. Karena kalau kita ya gitu, ya bukannya menghalalkan segala cara ya. Ya. Cuma kita emergensi kita itu apa ya, jiwa kita tuh terpanggil gitu loh untuk menolong. Pak, hal-hal mistis yang menurut Bapak yang Bapak serem. paling takut, paling seremin Bapak selama membawa ambulan ada nggak, Pak? Kalau yang merasa di rumah sakit, Rumah sakit. di rumah sakit daerah Bogor. Itu saya Pak. Itu Bapak lagi nganter. Saya nganter langsung masuk ke kamar mayatnya itu. Di kamar mayat itu enggak 1-2, 5 orang di situ sudah ada semuanya. Maksudnya 5 orang? 5 Ada orang jenazah. yang udah meninggal semua tuh. Oh, Ada jenazah. ada jenazah 5. Iya, 5 orang. Bapak membawa satu nih. Kita bawa satu masuk lagi. Bapak situ sendiri? lagi. Ya, berdua sama Berdua? Oh, iya, bertiga sama petugas itu. Oke. Ya tapi kan kita terasa juga kan. Iya. Ya begitu. Makanya di situ rasa saya terharu ya. Maksudnya pada saat itu Bapak ketakutan? Ya bukan main takut ya, saya juga kan gitu. Nah, ya namanya kita kan tapi perasaan kan gitu. Iya. Ya namanya soalnya itu jenazah itu kagak nggak ini deh, kalau rumah sakit kan nggak tertutup, terbuka. Jadi buka. Ya. Oh. Karena biasanya jenazah seperti itu harus diotopsi dulu ya Pak ya? Iya, itu terbuka. Nggak ada, kalau kita kan kantor kita langsung kita kasih kantong mayat kan. Iya. Yang kita masuk itu kan begitu kelihatan walaupun nama kita. Nah, kalau itu udah terbuka semuanya di kamar Yang, mayat. yang Bapak bawa tertutup. Tertutup. Kantong mayat. Iya, tapi begitu kita masuk ke sana. Bapak ngelihat di situ Nah, ada itu yang nah, lain. di sebelah kita. Oh. Nah, kita nggak sini. Nah, ini lagi mangkap kayak gitu. Bukan satu. Oh. Nah, iya udah kayak di situ. Terima kasih di situ. Rasanya. Padahal itu Bapak bertiga ya? Bertiga. Kalau siang mah kita nggak begitu. Kali kalau Oh. siang mah kan malam kita kan. Ya Allah. Nah, iya mah mayat laki perempuan tuh Oh. saya.
Makanya teman saya juga ada kan, teman saya juga sering begitu juga sama juga takut. Oh. Iya, benar kan sering. Padahal kerjaan kita seperti itu, tapi Iya, tetap tapi kadang-kadang kalau gitu. Cuman kita merasa jiwa kita ini jiwa kemanusiaan. Iya. Di situ tanpa pamrih Benar. kan begitu. Benar. Itu makanya kita begitu kita kerja udah kayak apa tuh walaupun keringat ini kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang kalau emang bilang Doni itu emang ini kadang-kadang kita gaji mandi darah. Iya, darah kadang-kadang kadang-kadang kita tidur di darah mulu. iya. Gitu. Dan itu terkadang yang nempel. Iya. Iya. Dan dicuci di rumah. Udah kadang-kadang dibuang ya, dibuangnya kadang-kadang dibuang nggak boleh dibawa pulang. Kalau udah terlalu ini, terlalu Iya. banyak. Iya, terlalu banyak. Nah, kadang-kadang kita kecelakaan pun macam-macam. Benar. Iya, ada kecelakaan dia ini. Nah, saya yang lagi terasa lagi jadi Sentul kecelakaan tuh jam 11-an. Iya. Ya. Orang sendiri hujan bawa mobil carry Oke. mau pulang ke Bogor. Nah begitu namanya dia selip arah ke Bogor, Iya. selip dia muter alih itu mobilnya kan. Ya, satu jalur tapi muter alih jalur cepat. Ya begitu namanya itu langsung dia mental jatuh ke bawah. Oke. Supirnya sendiri nih. Begitu jatuh ke bawah sini, nah langsung dia kan jatuh ke jalan tuh. Iya. Ya ke garis kuning. Iya. Ya, nah kita langsung kesambar mobil. Ini yang putus parahnya. Tuh. Angkat saya berdua-dua sama teman saya tuh. Polisi belum ada. Nah, kita nama di jalur cepat kan kita kan harus bener-bener banget gitu. Iya. Udah ngangkat itu juga resiko kita juga kan. Iya. Nah, iya. Nah, udah gitu. Begitu kita angkat mana hujan, begitu kita angkat berdua kita kan nggak kuat. Merosot lagi kan kalau orang itu kita merosot diangkat kan patahin gitu kan. Iya. Nah, ya merosot lagi. Ketibaan kita kan gitu. Gitu. Sedangkan itu kan Itu badannya ya, Pak, ya? palanya udah kagak ada kan. Kita Palanya kan udah nggak makanya ada. udah kagak Ada palanya. badan. Tapi badan udah masih jalan semuanya. Palanya udah nggak ada. Ada gepeng. Tapi palanya udah masih. Gepeng udah tinggal kulit doang kan. Makanya di situ kadang-kadang gitu. Gitu. Tuh, itu juga gitu. Itu kalau kayak gitu sampai ke bawah mimpi nggak, Pak? Kalau gua mimpi enggak udah begitu mah kita bener saya. Iya, nggak terasa apa-apa. Nggak terasa apa-apa. Pokoknya begitu habis begitu kita lapar makan biasa aja. Kalau rasa jijik gitu enggak. Agak. Kalau saya nggak bisa makan tuh, Pak. Tapi kalau udah biasa mah enggak lah. Tapi kalau sekarang saya udah tua makanya lain. Bener. Lagi saya gini ya, yang nama kita mengutin bilang Doni itu mengutin. Saya masih ingat mengutin polo Iya, orang. kotak. Iya, polo tangan, isi perut. Lah iya. Khusus. Lah itu lah kadang-kadang begitu mah. Lapar deh, makan. Lah lapar makan aja. Dari sana waktu di Jawa itu, Bogor itu jembatan itu. Apa namanya bus nabrak kontainer. Ya kan kontainer kan gelap. Kalau Iya. nanjak gitu kan lampu gelap dia kan. Iya. Nabrak bus. Berapa orang meninggal? 4 orang. Iya. 4 orang tuh jangan langsung itu yang namanya polo orang di jalanan lagi jalan masih ada Tio tuh. Dia yang begitu namanya habis pada batu-batu itu segala semua kita langsung di calling itu. Gimana? Udah ke rumah sakit, udah selesai. Udah merapat Ciawi. Makan Ciawi jam mana? Jam 4. Iya. Subuh. Iya, jam 4 subuh makan. Nah, kita lapar udah. Udah kita makan udah lapar. Udah selesai, Mak. Udah kita habis mengutin itu. Polo. Mengutin nama polo. Teman-teman, Iya. polo itu Iya. adalah maaf otak. Iya. Otak manusia. Iya. ya. Iya. Itu amisnya kayak tamu-tamu tuh kita darah kita tuh. Apalagi udah kena hujan. Amis sama bener-bener. Ya tuh. Allah. Ya tuh. Kalau Bang Doni ada hal-hal yang itu nggak tadi yang seperti saya tanyakan ke Bapak? Hal yang paling hal mistis atau horor yang Bang Doni alami selama bekerja ambulan ya? Horor paling apa ya? Pernah gitu. Pernah kendaraan yang merawat kan kita juga operasional. Ya, kebersihan pun kita juga kan. Jadi pernah bukan malam sih, menjelang subuh lah gitu. Kita bersih kendaraan, habis menangani kecelakaan, ya kan, ya minimal mobil kan harus kita cuci. Nah itu kita nyuci dari luar. Perasaan kita kok ada orang ini di dalam ya lagi ngeliatin kita lagi keluar, lagi nyuci mobil gitu. Di dalam kayak ada yang ngeliatin gitu siapa?
kita hiraukan dulu, kita pindah sisi sebelahnya lagi, masih begitu juga. Ya kelihatan sih sedikit-sedikit kasat matanya kayak perempuan gitu, tapi di belakang. Jadi kalau Di belakang tuh maksudnya tuh di posisi apa? Berangkar Itu kan? iya, di dalam, di belakang. Di belakang sopir. iya Iya, jangan-jangan mungkin dia bisa, berarti kanan kiri ada kacanya kan ya? Ada, kita Oke. acak biasa kamu mobil biasa gitu, Ambulan biasa? ambulans biasa gitu. Cuma ya gitu, perasaan kita tuh kayak dalam ada, tapi begitu kita tegesin, oh ya benar, ternyata perempuan yang di dalam. Ya udahlah, Maksudnya ditegesin bener-bener kelihatan? kelihatan kasat matanya tuh kelihatan, karena ya dia sih nggak ngewujudin mukanya ya, cuma begitu kayak dari samping ngebelakangin Kelihatan gitu gitu. lah, ngebelakangin sedikit begitu. Jadi ya kalau kita panggil ya buang muka lah gitu. Iya. Jadi ngebelakangin lah kayak perempuan gitu. Ya mungkin positifnya beliau mau mengucapkan terima kasih. Mungkin salah satunya seperti itu. Ya. Wah, malam ini seru banget. Iya. Kita bahas pekerjaan mereka berdua ini, gitu. Dimana pekerjaan, aku yakin teman-teman tuh banyak yang tidak tahu mengenai pekerjaan mereka berdua ini. Mungkin melihat fisik mobil yang mereka bawa, mungkin kita pasti tahulah, wah itu ambulan di jalan tol, oh ini mobil operasional di jalan tol gitu loh. Tapi di mana sebenarnya pekerjaan mereka adalah sangat apa ya, buat aku kasarannya gini, tanpa mereka amit-amit kecelakaan itu siapa gitu loh. Siapa yang akan, yang pertama kali menyentuh ini adalah mereka ini gitu. Tapi tetap pertama di jalan itu kan sepengetahuan saya cuma 2, Pak. Kalau nggak kita nabrak, kita ditabrak kan, Iya, seperti betul. itu, Pak. iya Benang merahnya adalah tetap harus berhati-hati. Pak, Bang Doni, terima kasih Untuk malam ini. Untuk malam kehadiran ini. di sini. di acara podcast kami yang sangat sederhana ini, Iya. gitu loh. Tapi sekali lagi, cerita kalian berdua ini sangat apa ya? Memberi inspirasi kepada kita. Ya, pertama Jalan adalah tol harus selalu hati-hati. Itu pertamanya adalah itu. Gitu. Keduanya apa? Videonya dari sekian banyak kejadian di jalanan, Hmm, hikmahnya cukup banyak. iya. Satu lagi aku belum nanya Oh, iya. ke mereka berdua, Pak, Bang Doni. Aku boleh tahu nggak? Awal kalian bekerja di pekerjaan ini, apakah memang ditugaskan langsung di situ, atau memang Bapak atau Bang Doni memang memilih itu? Aku lupa tanya itu. Bapak dulu misalnya. kalau saya sebenarnya kan begini, dulu saya kerja itu awalnya sih cuman kita di pemeliharaan Oke. ya. Begitu di pemeliharaan, barangkali dari pemeliharaan langsung ke kita ini, karena kan dilihat kita ini kelihatannya, kalau bilangnya orang Betawi ini bilangnya apa namanya, gesit, Ya. Hmm. Heeh. bisa lompat ini kan gitu. Ya. Langsung saya disuruh ke Operasional. Operasional. ya, karena kan kita operasional kan begitu namanya terjadi kita lompat Ya, ke walaupun kita pakai dinas kan. Operasional itu berarti kan mobil Pelayanan. Pelayanan. operasi itu kan? Iya. Oke. Iya. Heeh. Ya. Nah begitu namanya udah langsung lama di situ, ya itu langsung kita langsung ke ambulan. Tugas ke ambulan. Oke. Iya kan, kalau di ambulan kita kan begitu namanya terjadi, kadang-kadang itu orang itu ada yang mental ke parit, Iya. ada begitu parit kita kan langsung begitu turun buat langsung kita lompat, set, ambil tarik belakang, gotong. Kadang-kadang kita juga merosot sepatu kita jatuh duduk kita kan. Iya. Nah itu merosot di parit begitu ngangkat orangnya itu, nah kita kan sedang licin. Nah, nama posisi begini kan miring kan, parit kan gitu Jagorawi, jalan tol kan Oke. gitu. Itu. Dan Bapak pas ditunjuk atau dipindah ke, sebutlah itu departemen yang ambulan itu ya Pak ya, Iya. itu Bapak udah Udah pasrah di situ. udah mengabdi pasrah di situ berarti. Kalau saya di situ ya memang saya pikir saya ini di situ memang
cocok di bidang cocok saya di situ. Oh. Karena kan tuh saya itu pikir duka suka duka ya. Suka Perasaan saya di situ memang udah enak. Soalnya Oh. kita jiwa manusianya rasanya kejiwaan kita itu sudah rasanya sesuai ya Pak ya. sesuai menolong Iya. sama-sama manusia Iya. gitu. Oke. Gitu. Kalau Bang Doni sama atau Sama. bagaimana? Sama. Kalau saya memang langsung ditempatkan di ambulan. Langsung di ambulan, nggak Langsung. di ini lagi operasional. Enggak di mana-mana, langsung di ambulan ditempatin. Dan ya itu benar kata Bapak, jiwa pamrih kita saling menolong sesama manusia. Seperti itu, teman-teman. Agak susah ngomongnya aku, maksudnya dari mereka berdua menceritakan pekerjaannya, mereka berdua menceritakan bagaimana dari awalnya, terus seperti Bapak tadi sampaikan, memang awalnya dipindah dari operasional ke sini, cuman kok rasa-rasanya saya lebih cocok di sini gitu loh. Dan teman-teman itu tanpa pamrih, teman-teman, mereka pekerjaan ini gitu loh, gitu. Agak blank, tapi ya Ya karena kita untuk podcast dari narasumber ini kan baru sekali ini ya Mas. baru Mama, kali ya? ini Jadi gitu kita loh. Karena mungkin apa namanya kaget aja dengar cerita di jalanan seperti itu. Kayak iya, gitu kan. mungkin nggak tahu, ada lah mungkin podcast lain yang menceritakan narasumber seperti ini, cuman sekali lagi mereka hebat. Pak, Bang, sekali lagi terima kasih sudah ada di dalam podcast Terima kasih Suara. banyak. gitu. Jangan bosan-bosan cerita lagi, Pak. Oh, iya. Kalau cerita itu banyak Siap, banyak siap. Pak. Iya. Nah ini kata-katanya nanti kalau anu bisa disusun itu. Oh iya. Jangan lain udah gitu. Iya, Pak. Panjang benar ceritanya. Panjang ini, Pak. Iya. Panjang. Oke. Sampai itu juga begini ya, kalau namanya, karena kita udah biasa ya, yang namanya di jalan tol mah kita, kalau saya mau udah suka duka ya udah macam-macam ya, bener Bener. ya di kantor. Ah, Ya. hebat, Bapak. Iya. Teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi cerita dari Bapak dan Bang Doni ini, gitu loh. Cuman kita sudahi malam ini. Iya. Kita nanti mudah-mudahan insya Allah kita bisa berlanjut lagi di acara podcast, kita lanjutin cerita seperti ini lagi, Pak. Iya. Ya, Bang Doni ya. Iya, Gitu siap. loh. Oke, teman-teman, kami sudahi acara podcast malam ini. Terima kasih telah menonton Suara The Explorer. Dan jangan lupa teman-teman, mari Ya jangan lupa subscribe, like, dan komennya, juga share dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu video-video kami yang terbaru. selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Salam. Salam suara. Suara. Terima kasih Pak, terima kasih Bang Loli. Terima kasih, Pak. Ada